Namun menurutku pribadi, memang ada baiknya makanan gratis bergizi ini. Terdengar seperti malaikat tanpa sayap yang turun dari langit. Skema yang sangat jenius. Seperti yang ada di beberapa negara. Selamat malam masyarakat yang kenyang namun linglung. Kita akhirnya sampai di babak paling akhir dari seluruh rangkaian kegilaan ini. Malam ini aku mau lempar satu pertanyaan mendasar yang sedang menguji isi kepala bangsa kita. Mana yang lebih penting? Pendidikan, isi perut, atau bahkan keduanya? Idealnya sebuah negara yang waras bakal menjamin dua-duanya. Anak-anaknya pintar, gizinya terpenuhi, tapi di bawah naungan sistem kita sekarang, logika itu dipaksa bertabrakan. Kita disuruh memilih, mau pintar tapi kelaparan, atau mau kenyang tapi bodoh. Belakangan ini, layar kaca di media sosial kita dipenuhi dengan senyum ramah para pejabat yang membagikan kotak makan. Program makanan bergizi gratis. Wah, narasinya luar biasa mulia. Terdengar seperti malaikat tanpa sayap yang turun dari langit untuk menyelamatkan generasi kelaparan di masa depan. Katanya sih gratis. Tapi, sejak kapan ada makan siang gratis di dunia ini, sayang? Mari kita bedah menggunakan kalkulator paradoks yang kita bahas di episode lalu. Kotak makan itu tidak jatuh dari langit. Duitnya diambil dari keringat kita yang diperas lewat pajak. Berbagai hal pajak. Baik itu dari UMKM lokal, konten kreator, pajak kendaraan, atau pajak rumah, perpanjangan STNK, sampai potongan-potongan wajib yang mencekik UMKM online. Dan yang paling sakit, demi mendanai piring-piring gratis ini, anggaran pendidikan kita yang harusnya dipakai buat memperbaiki sekolah rusak, mensejahterakan guru, dan mencerdaskan otak anak-anak, justru dipotong habis-habisan. Salah satunya Perpusnas. Anggaran Perpusnas dipotong. Tidak ada lagi anggaran besar melimpah untuk pengadaan buku. Hanya untuk dialokasikan ke salah satu program. Skema yang sangat jenius. Anak-anak diberikan makan gratis di dalam kelas yang atapnya hampir roboh. Papannya hancur. Lantai masih terbuat dari tanah. Atau bahkan gurunya belum sejahtera. Untuk memastikan perut mereka kenyang saat nalar kritis mereka dikosongkan. Sekarang, buka mata kita dan lihat benang merah raksasa yang sudah kita bentang dari episode pertama. Di part 1, kita melihat bagaimana nalar kita dibungkam lewat sensor digital agar kita tidak melihat gejolak yang terjadi di luar sana. Di part kedua, ekonomi dan UMKM kita dibuat lumpuh lewat pemadaman listrik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu di tengah paksaan dan gempuran kompor elektrik. Di part 3, kita dibiarkan mandiri saat susah, tapi dikejar di sela-sela rekening saat kita menghasilkan cuan lewat pajak. Dan malam ini,
Lingkaran setan itu sempurna ditutup oleh sepiring makanan gratis. Ini adalah puncak dari ritual sunyi modern. Penguasa kita tahu, rakyat yang lapar itu sangat berbahaya karena mereka bisa demo, besar-besaran, atau bahkan menggulingkan. Seperti yang ada di beberapa negara, salah satunya Nepal. Maka, taktiknya diganti. Kenyangkan perutnya, batasi informasinya, dan peras uangnya. Bahkan bila perlu, matikan saja pendidikannya. Masyarakat yang kenyang tapi bodoh adalah masyarakat yang paling mudah diatur. Mereka nggak akan protes layar HP-nya disensor. Mereka nggak akan protes apabila listriknya dipadamkan. Selama di atas mejanya sudah tersedia makan gratis dari hasil perasan keringat orang tua mereka sendiri, maka mereka akan menganggap semuanya baik-baik saja. Jadi, sebelum kita memejamkan mata malam ini, coba kita ingat-ingat atau kita perlu menengok terhadap anak, adik, kakak, atau bahkan diri kita sendiri di depan cermin. Apakah sepiring makanan gratis di meja sekolah itu sebanding dengan masa depan dan nalar kritis satu generasi yang digadaikan dalam kegelapan? Tirai sudah dibuka, plot besarnya sudah telanjang bulat. Sekarang pilihan kita hanya ada dua. Mau terus tidur dalam perut kenyang dengan ilusi, atau bangun dan menyadari bahwa kita sedang pelan-pelan dihabisi tanpa pernah disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Namun menurutku pribadi, memang ada baiknya makanan gratis bergizi ini. Namun tidak ke semua aspek. Anggaplah apabila program makanan bergizi ini diganti dengan 19 juta lapangan pekerjaan. Yang jelas-jelas membuka banyak peluang pekerjaan untuk para orang tua dari penerima makanan bergizi, yaitu anak-anak yang ada di Indonesia. Alangkah bersyukurnya mereka apabila mereka mendapatkan pekerjaan tetap, gaji terjamin, kesehatan terjamin, dan tiap bulan mereka bisa membelikan makanan yang lebih bergizi mungkin terhadap anak-anaknya tanpa dikorupsi. Maka, sekali lagi, ini hanya sebuah kritisi, bukan berarti saya harus ikut berkompetisi di dalam sistemnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat malam, selamat tidur, teman-teman WNI-ku.